Pernah kepikiran nggak, gimana kalau cara kita melihat Tuhan itu ternyata bisa mengubah total cara kita menghadapi masalah-masalah pribadi? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah gagasan teologis yang sangat mendasar soal konseling, dan gimana hal itu ngebentuk pemahaman kita tentang kondisi manusia. Kita mulai dari kutipan yang kuat banget ini, yang jadi inti dari obrolan kita. Sebuah kesadaran bahwa kita tuh sepenuhnya dikenal sama sebuah kehadiran yang gak bisa kita hindari. Ini bukan cuma puisi yang indah loh, ini adalah sebuah pernyataan tentang realitas fundamental yang akan kita bedah bareng-bareng. Puisi kuno di Mazmur 139 ini ngasih kita gambaran yang wah luar biasa. Coba dibayangin, sebuah realitas di mana nggak ada satupun tempat untuk sembunyi. Kemanapun kita pergi, bahkan ke sudut paling gelap sekalipun, kita tuh selalu ada di dalam hadiratnya. Intinya, kita nggak bisa lari dari lingkungan ini. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Gimana kalau lingkungan yang nggak bisa kita hindari itu ternyata bukan sesuatu yang netral? Penulis sumber ini mengajukan sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau lingkungan dasar kita itu bukan alam semesta yang dingin dan acak, tapi Tuhan itu sendiri? Oke, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke bagian pertama untuk memahami fondasi dari gagasan besar ini. Jadi, ini dia tesis utamanya. Penulis berpendapat kalau Tuhan itu bukan cuma pengamat dari jauh. Sebaliknya, dia adalah lingkungan utama kita, sebuah lingkungan yang sama sekali tidak netral. Artinya, setiap nafas yang kita tarik, setiap pikiran yang melintas, semuanya terjadi di dalam hadiratnya. Implikasinya, wah ini besar banget. Kalau Tuhan adalah lingkungan kita, artinya nggak ada lagi tuh pemisahan antara yang sakral sama yang sekuler. Setiap pikiran, tindakan, dan kata-kata kita, semuanya terjadi di hadapannya. Dia bukan cuma tahu tentang kita, dia hadir secara aktif di setiap momen. Nah, sekarang mari kita lihat gimana gagasan fundamental ini, menurut si penulis ya, justru bertabrakan dengan beberapa pendekatan konseling sekuler yang mungkin sering kita dengar. Pertanyaan ini jadi jembatan buat kritik terhadap sistem-sistem psikologi yang nggak memperhitungkan Tuhan. Gini deh, kalau lingkungan kita adalah Tuhan, yang mengabaikan dia itu sama anehnya kayak seorang ahli biologi kelautan yang mengabaikan adanya air laut itu sendiri. Di sini kita bisa lihat dua cara pandang dunia yang kontras banget. Pendekatan sekuler itu cenderung melihat masalah sebagai kerusakan teknis pada mesin manusia yang dianggap otonom. Sebaliknya, pandangan teologis ini bilang kalau masalah kita itu pada dasarnya bersifat relasional dan moral, karena kita ini kan makhluk yang hidup di hadapan Sang Pencipta. Kutipan ini tajam banget ya. Penulis berargumen kalau sistem sekuler, meskipun mungkin ada gunanya, itu ibaratnya kayak mencoba memasukkan seluruh lautan ke dalam botol, tapi yang ketampung cuma setetes genangan air. Mereka mengabaikan lautan realitas yang jauh lebih besar, yaitu Tuhan. Oke, mari kita lanjut. Gimana semua ini bisa punya implikasi praktis di ruang konseling? Terutama kalau kita bicara soal konsep kedaulatan Tuhan. Jadi, apa sih artinya kedaulatan? Ini bukan cuma berarti Tuhan itu kuat. Poin pentingnya adalah dia secara aktif dan sengaja mengarahkan segala sesuatu. Dalam pandangan ini, nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya ada dalam kendali dan rencananya. Nah ini nih pembeda yang krusial banget. Kita itu nggak sedang mencoba memanipulasi sebuah sistem atau menekan tombol kosmik yang benar. Sebaliknya, kita itu berelasi dengan pribadi yang hidup, yang punya kehendak dan tujuannya sendiri. Terus gimana ini kelihatannya dalam praktik? Peran konselor itu jadi berubah drastis. Tujuannya bukan lagi memperbaiki seseorang pakai teknik-teknik, tapi lebih ke membimbing mereka untuk melihat masalah mereka dalam konteks rencana Tuhan. Doa pun jadi bukan lagi sekedar daftar permintaan, tapi sebuah tindakan penyerahan diri. Tentu, ini langsung memunculkan pertanyaan yang berat soal penderitaan kan? Mari kita lihat gimana perspektif teologis ini mencoba menjawabnya. Pasti langsung kepikiran kan? Ini dia pertanyaan yang paling sulit. Kalau Tuhan itu baik dan memegang kendali, kok bisa hal-hal buruk terjadi? Nah, teks ini sudah mengantisipasi keberatan yang sangat wajar ini. Jawaban inti dari perspektif ini adalah soal keterbatasan cara pandang kita. Apa yang kelihatan nggak adil sekarang, itu ibaratnya kita cuma lihat satu kepingan puzzle. Padahal, itu semua adalah bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar yang pada akhirnya nanti akan menunjukkan keadilan Tuhan yang sempurna. Garis waktu ini menggambarkan gimana keadilan itu dipandang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Ada pengakuan atas seruan kita untuk keadilan saat ini, tapi juga ada janji akan sebuah masa depan di mana semua yang salah akan diluruskan dan keadilan Tuhan yang mutlak itu akan ditegakkan.
Oke, kita sampai di bagian kesimpulan yang merangkum pergeseran perspektif yang sangat dalam yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Jadi rangkumannya begini, intinya adalah pergeseran fokus yang total. Ini bukan sekedar nambahin Tuhan ke dalam teknik konseling yang sudah ada, tapi benar-benar memulai dari awal dengan realitas Tuhan sebagai fondasi untuk memahami segalanya, termasuk masalah-masalah kita. Pembahasan ini ditutup dengan kutipan yang indah banget, yang membawa semua teologi ini ke tingkat penghiburan dan harapan yang sangat personal. Idenya adalah bahwa Tuhan yang berdaulat ini bukan cuma penguasa yang jauh di sana, tapi juga pribadi yang berempati dan bisa kita dekati, yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan untuk direnungkan. Pembahasan ini menunjukkan satu cara pandang dunia yang didasarkan pada Tuhan sebagai lingkungan utama kita. Apapun keyakinan Anda, pertanyaan ini mengajak kita semua untuk memeriksa fondasi tempat kita berdiri. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar realitas bagi Anda?